Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Dr. Mars Dwi Cahyo, Ketua UDD PMI Lampung, didampingi Dr. Fitra M. Biomed, Seksi Konseling UDD Lampung, dan Bapak Ahmad Solihin SE, Manajer Kepastian Mutu. Di sesi pertama sudah dijelaskan banyak hal terkait profil dan tupoksi daripada UDD PMI Lampung. Ini di sesi kedua ini terkait soal tema pemirsa Tegar TV, khususnya persiapan stok darah saat Ramadan 1444 Hijriah. Ini gimana Pak Dokter, Pak Ketua UDD PMI Lampung? Ya, ini stok darah kita saat ini pada posisi berapa menjelang Ramadan 1444 Hijriah? Silakan. Alhamdulillah. Sejak gerakan Siger dicanangkan, Siger itu saatnya ikut bergerak bersama rakyat untuk memenuhi kebutuhan darah dari Ibu Riana Sariarina. Kebutuhan darah kita makin lama makin tercukupi. Untuk menghadapi bulan puasa saja ini kita sudah punya stok darah hampir 5.000 kantong. Jadi sangat aman, insya Allah sangat aman. Artinya nggak ada masalah tampaknya. Insya Allah nggak ada masalah. Dulu kan sebenarnya paling kadang-kadang cuma sehari 2 hari. Kali ini 20 hari sampai 30 hari pun kita insya Allah masih cukup. Ada persediaannya ya, ya. Jadi misalnya kan kita tahu bahwa saat ini kan atau besok 2 hari lagi kita menghadapi bulan puasa. Umumnya kan kalau bulan puasa ini nggak boleh ngambil darah. Iya kan pas siang hari atau itu gimana Pak Dokter? Ya, jadi memang sejak tahun lalu kita sudah bergerak di malam hari kalau di bulan puasa. Jadi setelah buka puasa ataupun setelah taraweh, kami bergerak ke seluruh ke masjid-masjid, ke tempat-tempat tertentu yang memang bisa memberikan darah, memberikan pendonornya. Kemudian kita juga di sini buka 24 jam untuk pelayanan apabila ada pendonor yang mau datang ke PMI untuk menyumbangkan darahnya. Jadi setelah buka puasa sampai menjelang sahur pun kita buka tetap. Jadi aktivitas pengambilan darah walaupun bulan puasa tetap masih jalan. Dilakukan, tetap jalan, terutama pada malam hari. Betul. Malam hari. Ya. Itu gimana Pak Dokter Fitra? Karena malam hari ini bulan puasa, apa memang jadi tugasnya Pak Dokter Fitra ngeceknya malam hari atau bagaimana ini? Iya, memang karena di siang hari agak berat untuk donor, makanya kita pindah ke malam hari. Tapi memang kalau di malam hari diambil pun juga tetap kita cek semua, pemeriksaan juga kita lakukan, sampai pemeriksaan infeksi pun juga kita lakukan. Jadi insya Allah darah yang kita terima di sini semuanya aman dan berkualitas. Gitu, Pak. Jadi nggak ada masalah ya, insya Allah nggak ada masalah. Gitu juga dengan kepastian mutu ini, Pak. Ini bulan puasa ini soal pengambilan darah, cek mutu darah itu nggak ada masalah ya, Pak? Nggak ada masalah. Jadi kalau kita sendiri sekarang sudah menyiapkan cool room namanya. Jadi tempat penyimpanan darah yang kapasitasnya bisa 5.000 kantong darah. Jadi dengan adanya cool room itu yang belum lama ini kita install di UDD PMI Provinsi Lampung ini, itu bisa membantu kita untuk menyiapkan darah 1 bulan ke depan. Secara kualitas suhunya semuanya standar sesuai dengan penyimpanan darah yang ada. Jadi nggak ada masalah ya saat bulan puasa, termasuk terkait soal stok juga ini nggak ada masalah. Pak Dokter Mars ini soal permintaan atau kebutuhan darah per bulan rata-rata di Provinsi Lampung itu berapa, dan pada saat bulan puasa ini apa menurun atau bagaimana Pak Dokter? Kalau di UDD sendiri rata-rata sekitar 4 sampai 5.000 kantong per bulan. Kebutuhannya 4.000 sampai 5.000 kantong per bulan. 4.000 sampai 5.000 per bulan. Tadi stok kita 5.000. 5.000 ya. Jadi harus selalu tetap mengadakan tetap harus mencari ya. Dan Kalau itu bisa diambil dari mana kebutuhan stok kita dari yang pertama bahwa kita sudah masuk ke instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, bahkan ke sekolah. Sejak tahun lalu kita sudah bergerak ke sekolah-sekolah SMA, SMK, itu sudah banyak sekali kita bisa membina pendonor-pendonor muda. Pendonor muda ya. Iya.
Itu juga jadi istilahnya untuk membina, mendidik mereka bahwa donor darah itu bisa jadi budaya. Gitu. Insya Allah, alhamdulillah dukungan masyarakat luas itu sangat membantu ketersediaan darah kita di sini. Apa berupa anjuran ke sekolah supaya Ya. menyiapkan Kita juga ya donor. bekerja sama dinas pendidikan. Saat bulan puasa tentunya nggak bisa itu tadi. Nggak bisa, Ke sekolah ya? paling ke masjid atau Ke masjid. kita udah punya kerjasama sama Dewan Dakwah misalnya. Dan menurut perhitungan Pak Dokter sebagai Ketua UDD ini, untuk ketersediaan stok dalam bulan puasa ini nggak ada masalah ya? Pengalaman kita tahun lalu cukup. Iya, artinya dari Dewan Ya. Dakwah dan sebagainya itu Alhamdulillah cukup. nggak ada. Jadi nggak ada kendala gitu ya? Insya Allah nggak ada. Dengan upaya malam hari Iya. gerilya gitu Gerilya malam hari. Iya. 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 Ya artinya bahwa masyarakat Lampung juga jadi nggak khawatir Pak Dokter, Pak Ketua, Iya. ya kan, bahwa ketersediaan. Kalau misalnya di sesi kedua ini terakhir ini Pak Dokter, soal mekanisme permohonan darah itu bagaimana teknisnya Pak Dokter? Pada dasarnya kita tidak melayani permintaan langsung pribadi. Oh. Jadi permintaan darah itu lewat instansi, misalnya rumah sakit atau klinik. Nanti ada formulir permintaan darah dan nanti ada petugas yang mengambil ke sini. Gitu. Dan memang rumah sakit itu udah punya MOU sama kerjasama sama PMI untuk bisa mengundang. Sebagian bahkan udah ada bank darahnya. Jadi kita ngedropnya nggak satu-satu kantong, 100. Jadi mereka bisa mengelola sendiri kebutuhan darah di rumah sakitnya. Betul. Jadi nggak satuan gitu. Nggak satuan, ya. Walaupun memang kadang-kadang yang kebutuhan sito malam hari atau tetap ada aja yang datang ke sini. Kalau yang terutama yang langka barangkali Dokter. Ya, yang langka. Tapi alhamdulillah yang langka pun kita masih cukup. Masih cukup ya. Insya Allah. Gitu. Oke, menarik ini Pak Ketua, Pak Dr. Mars Cahyo Tomo, Pak Dwi Cahyo, oke, Pak Dr. Fitra dan Pak Ahmad Solehin SE, Manajer Kepastian Mutu. Kita akan lanjutkan pada dialog selanjutnya. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Pak Dr. Mars Dwi Cahyo, Ketua UDD PMI Lampung, bersama Dr. Fitra M. Biomed, Seksi Konseling, dan Bapak Ahmad Solehin SE. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.